Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Masih semangat tidak belajarnya? Semoga kita masih diberi kesehatan dan juga selalu semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan kembali membahas materi kita mengenai tekanan pada zat cair, di mana indikator pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi prinsip dari hukum Pascal dan juga penerapan zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui prinsip dari hukum Pascal dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, coba perhatikan gambar yang ada di samping. Ada yang tahu tidak ini gambar apa? Jadi, ini adalah gambar dari pompa hidrolik. Apakah kalian tahu mengapa mobil dalam gambar tersebut bisa terangkat? Dan alat apa yang digunakan untuk mengangkat mobil tersebut? Lalu, bagaimana prinsip kerja alat tersebut? Jadi, pompa hidrolik merupakan salah satu contoh penerapan tekanan zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Apakah betul bahwa pompa hidrolik menggunakan prinsip dari salah satu hukum fisika, yaitu hukum Pascal? Hayo, penasaran kan? Nah, untuk menjawab hal tersebut, mari kita simak percobaan berikut. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan ini yaitu ada 2 suntikan. Nah, untuk suntikan yang satunya 3 mili, kemudian yang satunya 6 mili. Kemudian ada selang, selanjutnya ada plaster, kemudian ada mobil-mobilan. Nah, untuk bahannya sendiri ada air, kemudian ada pewarna. Langkah selanjutnya yaitu merangkai alat seperti ini. Jadi air dicampur dengan pewarna sehingga menghasilkan warna seperti ini. Kemudian dimasukkan ke dalam suntikan dan akhirnya akan seperti ini. Nah, coba perhatikan. Ketika gagang suntikan kecil saya tekan, maka perhatikan gagang disuntikan besar akan terangkat. Nah, sebaliknya, jika gagang suntikan besar saya tekan, maka gagang suntikan kecil akan terangkat. Jadi, ketika gagang suntikan kecil kita tekan, maka dengan bantuan zat cair tekanannya akan diteruskan ke gagang suntikan besar, sehingga inilah yang menyebabkan gagang suntikan besar ikut terangkat. Nah, hal tersebut sesuai dengan bunyi dari hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan oleh zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kemudian, coba perhatikan, ketika gagang suntikan yang memiliki luas penampang yang besar saya berikan mobil, apa yang terjadi ketika saya berikan tekanan pada gagang suntikan kecil? Nah, coba perhatikan. Jadi, mobil akan ikut terangkat. Nah, melihat peristiwa ini, pasti yang kita ingat adalah pompa hidrolik yang ada di tempat cuci mobil. Jadi, prinsip pompa hidrolik yang digunakan pada tempat cuci mobil itu menggunakan prinsip hukum Pascal. Kemudian selanjutnya, seperti kita ketahui bahwa tekanan selalu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi ketika saya memberikan gaya kepada suntikan yang memiliki luas penampang yang kecil, maka akan menghasilkan tekanan yang besar sehingga gayanya juga besar. Jadi ketika kita memberikan gaya yang sedikit kepada luas penampang yang kecil, maka akan menghasilkan gaya yang besar pada suntikan yang memiliki luas penampang yang besar.
tadi percobaan yang kita lakukan. Nah, dari percobaan tersebut, apa yang bisa kita simpulkan? Jadi, kesimpulannya adalah dari percobaan tadi kita bisa mengetahui hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kemudian, untuk percobaan yang tadi menjelaskan tentang prinsip kerja dari pompa hidrolik yang merupakan salah satu contoh dari penerapan hukum Pascal. Di mana pada praktikum tadi kita menggunakan dua suntikan. Ada suntikan besar dan ada suntikan kecil. Nah, untuk suntikan besar kita umpamakan sebagai P2 dan untuk suntikan kecil kita umpamakan sebagai P1. Nah, ketika luas penampang A1 lebih kecil daripada luas penampang A2, maka gaya yang dihasilkan oleh F2 akan lebih besar dari gaya yang dihasilkan oleh F1. Baiklah, cukup sekian untuk video kita kali ini. Bagaimana? Fisika menyenangkan bukan? Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.